Supraventricular tachycardia atau SVT. Supraventricular tachycardia atau SVT merupakan takikardi yang pusat elektropatologisnya di atas bundle of His dan menyebabkan detak jantung lebih dari 100 kali per menit. Irama yang dipercepat itu bisa menyebabkan morbiditas yang signifikan jika terjadi secara berulang. Ada beberapa tipe umum yang sering dijumpai dari SVT paroxysmal, itu seperti atrioventricular nodal retrant tachycardia atau AVNRT, kemudian atrioventricular reciprocating tachycardia atau AVRT, dan atrial tachycardia atau AT. SVT mempunyai insiden sekitar 35 dari 100.000 orang per tahun dengan prevalensi 2,29 dari 1.000 orang. Kejadian AVNRT itu lebih sering terjadi pada dewasa, yakni 50 sampai dengan 60%. AVRT lebih sering terjadi pada anak-anak, yakni sebesar 30%. Data yang dipublikasikan itu memiliki beberapa variasi bergantung pada karakteristik pasien yang diteliti, modalitas diagnostik untuk mengidentifikasi SVT, dan definisi spesifik yang digunakan dalam sebuah studi. Sebuah studi oleh Hinkle dan kawan-kawan yang melibatkan 301 pria dengan usia rata-rata 56 tahun itu menyebutkan angka kejadian SVT sebanyak 76%, di mana 20%-nya itu mempunyai penyakit jantung koroner. Sebaliknya, Clark dan kawan-kawan menganalisis frekuensi SVT pada populasi sehat dengan usia antara 16 sampai dengan 65 tahun. Melaporkan angka kejadian SVT hanya sebanyak 12%. Studi sudah menunjukkan bahwa insiden SVT meningkat seiring dengan usia dan adanya penyakit jantung struktural yang mendasari. Bagaimanapun, insiden SVT itu sulit untuk dihitung secara tepat karena tingginya episode asimptomatik pada beberapa pasien. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme elektrofisiologi. Sistem konduksi jantung berasal dari atrium hingga otot jantung ventrikel. Pada keadaan jantung normal, miokard atrial dan ventricular itu terpisah secara elektris kecuali pada nodus atrioventricular atau AV node dan bundle of His. Pembentukan impuls secara tipikal berasal dari nodus sinus dan impuls itu dilanjutkan melalui miokard atrium menuju AV node. Peran penting dari struktur ini adalah untuk membiarkan konduksi impuls itu bisa berjalan ke ventrikel. Bagaimanapun yang tak kalah penting adalah perlambatan searah oleh AVN yang melambatkan konduksi dari atrium menuju ventrikel sehingga pengisian ventrikel itu bisa terjadi. Sesudah AVN, terdapat konduksi cepat melalui sistem His-Purkinje dengan cabang berkas kanan dan kiri terkait yang terbagi ke miokard ventrikel. Seluruh takiaritmia jantung itu dibentuk oleh satu atau lebih mekanisme, termasuk gangguan dari inisiasi impuls, yaitu automatisitas atau mekanisme terpicu atau triggered activity, abnormalitas dari konduksi impuls atau re-entry, ataupun kombinasi dari keduanya. Gangguan inisiasi itu sering disebut sebagai automatisitas dan abnormalitas konduksi disebut re-entrant. Jaringan yang menunjukkan automatisitas abnormal yang mendasari SVT terletak di atria, AV junction atau pembuluh darah yang berkomunikasi langsung dengan atria seperti vena cava atau vena pulmonalis. Automatisitas atau inisiasi impuls spontan adalah kemampuan sel jantung untuk depolarisasi secara spontan, mencapai ambang potensial dan melanjutkan potensial aksi walaupun tanpa adanya stimulasi elektrik eksternal. Automatisitas terganggu bisa disebabkan oleh automatisitas abnormal atau automatisitas bertambah atau enhanced automaticity. Automatisitas bertambah artinya percepatan pembentukan potensial aksi oleh jaringan pacemaker normal dan ditemukan pada nodus sinus. Begitu juga pada beberapa pacemaker tambahan yang bisa menjadi pacemaker fungsional di bawah kondisi tertentu. Automatisitas abnormal itu terjadi pada sel jantung hanya pada saat terdapat abnormalitas pada potensial transmembran.
khususnya depolarisasi potensial membran. Otomatisitas abnormal bisa terjadi di mana saja bagian dari jantung. Hal ini bisa dipicu oleh obat, beberapa macam penyakit jantung, penurunan dari kalium ekstraseluler, atau perubahan dari sistem saraf otonom. Aktivitas terpicu atau triggered activity adalah inisiasi impuls pada serabut otot jantung yang disebabkan oleh pasca depolarisasi yang terjadi oleh karena mendahului impuls atau serangkaian impuls sebelumnya. Pasca depolarisasi adalah gerakan mendepolarisasi pada potensial membran yang mengikuti upstroke potensial aksi sebelumnya, yang mana bisa terjadi awal selama fase repolarisasi dari suatu potensial aksi atau early after depolarization atau EAD, atau lambat late after depolarization atau DAD. Nah, saat kedua tipe ini cukup besar untuk mencapai ambang potensial aksi untuk aktivasi dari arus ke dalam yang berulang, suatu potensial aksi yang baru itu dibentuk, oleh karenanya disebut terpicu. Mekanisme aktivitas terpicu atau triggered activity itu dikaitkan dengan gangguan pemulihan atau repolarisasi. Irama terpicu dibentuk oleh interupsi dari repolarisasi sel jantung yang disebut pasca depolarisasi. Pasca depolarisasi bisa mencapai ambang dan memicu sebuah potensial aksi dini selama repolarisasi. Pasca depolarisasi yang terlambat atau delay after depolarization atau DADS sudah didapatkan pada jaringan atrium mamalia yang berbeda dan sel-sel yang terekspos stres mekanis digitalis atau stres neurohormonal. Takikardi atrial multivokal adalah suatu hasil dari otomatisitas terpicu yang diinduksi oleh DAD. Pasca depolarisasi dini sudah diamati terjadi pada miokard atrial manusia dan miosit vena pulmonalis. Mekanisme aritmia yang paling umum itu adalah re-entry. Sirkuit re-entry pada manusia terdiri dari atrium, AV node, ventricle, dan jalur aksesoris. Pada pasien dengan takikardia AV re-entry bisa terjadi pada beberapa bentuk. Sebagai bentuk yang paling sederhana, terjadi eksitasi repetitif dari suatu bagian jantung dan mengakibatkan konduksi dari impuls elektrik sekitar halangan khusus pada area sirkuit yang tetap. Hal ini disebut takikardia reintrant, yang mana inisiasinya itu membutuhkan blok konduksi unidireksional pada satu kaki sirkuit. Blok unidireksional itu bisa terjadi sebagai bentuk akselerasi dari detak jantung atau blok dari impuls prematur yang menimpa pada periode refraktor jalur konduksi. Konduksi lambat biasanya dibutuhkan baik pada inisiasi ataupun saat takikardia reintrant meneruskan impuls. Pada kasus ortodromic AV re-entry, yang mana konduksi anterograde melalui AV node dan konduksi retrograde melalui jalur aksesoris. Konduksi diperlambat melalui AV node memerlukan pemulihan dan aktivasi retrograde dari jalur aksesoris. Takikardia re-entry bisa diteruskan manakala panjang gelombang takikardia, yakni sebagai hasil dari kecepatan konduksi dan periode refraktor, harus lebih singkat dari panjang jalur sirkuit di mana impuls itu berjalan. Panjang gelombang yang terlalu panjang atau panjang jalur yang terlalu pendek akan menterminasi takikardia seiring aktivasi gelombang menimpa akhir periode refraktor yang sudah tidak dapat dieksitasi lagi sehingga menghentikan penyebaran impuls. Selama siklus jantung normal, pada saat eksitasi jantung normal selesai, impuls elektrik itu berasal dari nodus sinus menjadi tidak ada, dan siklus eksitasi berikutnya berasal dari impuls pacemaker yang baru. Gelombang eksitasi fisiologis hilang secara spontan sesudah seluruh otot jantung teraktivasi oleh karena durasi lama dari periode refraktor jaringan jantung dibandingkan dengan durasi dari periode eksitasi. Oleh karenanya impuls berhenti. Re-entry terjadi saat impuls yang seharusnya berhenti menjadi terus berjalan sesudah aktivasi normal dari jantung dan bertahan untuk mengeksitasi jantung sesudah ekspirasi dari
periode refraktor. Pada keadaan patologis, gelombang eksitasi itu bisa diblok di daerah terbatas, rotasi di sekitar daerah yang terblok, dan kemudian kembali memasuki tempat eksitasi awal, yakni secara berulang. Gelombang ini terus berlanjut secara kontinu merangsang jantung karena melewati jaringan yang peka terhadap eksitasi. Takikardia reintren juga disebut eksitasi reintren. Takikardia resiprokal adalah propagasi repetitif yang terus berlanjut dari aktivasi gelombang secara sirkuler. Kembali pada asalnya untuk mereaktivasi tempat tersebut, secara tradisional reentry itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama reentry anatomis, di mana terdapat hubungan dari jalur reentry dengan struktur jaringan yang mendasari. Kemudian yang kedua adalah reentry fungsional, yaitu saat sirkuit reintren terjadi pada daerah random tanpa keterbatasan anatomis. Nah, kedua latar belakang ini bisa mendasari mekanisme dasar biofisik beberapa manifestasi klinis yang sama. AVNRT dan AVRT adalah aberransi listrik yang terjadi terutama sebagai akibat dari reentry. Peningkatan automatisitas atau aktivitas listrik yang terpicu atau triggered activity bisa menjadi mekanismenya, walaupun jarang dan biasanya terjadi karena takikardi dengan kompleks QRS sempit. AVNRT dan AVRT adalah aritmia yang bergantung AV node, di mana AT adalah aritmia yang tidak bergantung AV node. Kemudian antiventricular nodal reentran takikardia atau AVNRT. Tipe yang paling sering dijumpai dari SVT adalah AVNRT. Pasien dengan AVNRT kebanyakan tidak mempunyai penyakit jantung struktural. Yang paling sering adalah wanita muda dan sehat. Bagaimanapun beberapa pasien mempunyai penyakit jantung mendasari seperti perikarditis, infak miokard sebelumnya, atau prolaps katup mitral. Konsistensi dari jalur lambat dan cepat pada jaringan AV node adalah dasar dari terjadinya aberransi pada takiaritmia reintren. Kemudian untuk atrioventricular reentran takikardia atau AVRT, bentuk SVT kedua yang tersering adalah AVRT. Pasien dengan aritmia itu biasanya muncul pada usia muda dibandingkan dengan AVNRT. SVT ini disebabkan oleh jalur aksesoris atau jalur pintas yang menjadi konduit aberran untuk impuls yang lewat dari SA node dan berjalan secara antegrade atau retrograde melalui jalur-jalur tersebut, membentuk sirkuit reentry. Komorbid AVRT tersering adalah sindroma Wolff-Parkinson-White, di mana irama ini bisa secara spontan berkembang menjadi fibrilasi atrial. Penemuan elektrokardiografis utama yakni gelombang delta tidak selalu